Instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tilang manual sudah tidak boleh lagi diterapkan. Petugas kini berikan teguran secara humanis. Bahkan di Bogor, Jawa Barat, para pelanggar diminta membaca kitab sesuai agama masing-masing. Dengan suara lirih, pria berkemeja biru ini melantunkan ayat suci Al-Quran di pos polisi 10B Simpang Pemda Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Ya, ini adalah sanksi dari petugas Satlantas Polres Bogor bagi para pelanggar aturan lalu lintas di kawasan tersebut. Sementara pelanggar yang tak bisa mengaji akan dibantu untuk menghafal surat. Tadi disuruh apa sama polisi? Dimintain surat gak? Gak ditilang kan? Disuruh apa? Disuruh ngaji. Ada kesulitan gak ngajinya? Ya, ada sih. Sesuai instruksi Kapolri, per 18 Oktober, tilang manual tak boleh diterapkan. Petugas melakukan pendekatan religi untuk sosialisasi aturan lalu lintas dengan meminta membaca kitab sesuai agama masing-masing. Penindakan religi, artinya masyarakat yang tertangkap melakukan pelanggaran, kami ajak untuk membaca kitab masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini bertujuan untuk kita mengajak dan menyadarkan mereka bahwa yang dilakukan itu salah dan untuk lebih menghargai kehidupan. Sistem tilang elektronik di Kabupaten Bogor hingga kini masih dalam proses pengajuan. Sementara itu, di perempatan traffic light Grogol, Jakarta Barat, Jumat pagi, polisi melakukan teguran secara humanis kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran. Masih banyak pengendara roda 2 dan angkutan umum yang terlihat tak mengenakan helm, masuk jalur busway, hingga melewati garis zebra cross. Masyarakat diimbau tetap patuh aturan lalu lintas untuk keselamatan. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, semoga dengan peraturan baru dari Polri ini bisa berjalan dengan baik, walaupun sudah tidak berlaku lagi sistem manual, baik pengendara roda 2 maupun roda 4 tak boleh lagi anggap remeh aturan baru tersebut. Nah, Pak Ustaz boleh minta sedikit pendapatnya mengenai peraturan tersebut? Ya, saya sedikit banyak bahkan setuju dengan inisiatif semacam ini ya, tindakan tilangnya itu dengan cara-cara yang lebih humanis. Karena cara-cara yang sebelumnya tilang di tempat, lalu nanti ada negosiasi, udah damai aja, itu kan sebetulnya ya di satu sisi menjadi peluang bagi polisi untuk mencari uang. Dan di sisi lain juga menjadi peluang bagi orang yang melanggar untuk menyogok gitu. Dan karena sama-sama gitu, polisi butuh uang, kemudian orang yang terkena tilang juga butuh jalan cepat, kendaraannya tidak mau disita, ya sudah sogok. Nah itu kan saya kira dampak buruk dari peraturan yang sebelumnya. Nah sementara dengan cara yang lebih humanis begini ini diharapkan memang, dan saya insya Allah punya keyakinan ini justru akan lebih menyentuh hati kita semua gitu. Ya kita melanggar ini kemudian disuruh baca Al-Quran, jangan-jangan ini memang mengingatkan bahwa ya Allah selama ini saya nggak pernah ngaji di rumah, sehingga Allah menegur saya dengan cara saya melanggar lalu lintas, sehingga kemudian polisi mengingatkan saya untuk membaca Al-Quran. Itu kan sisi positifnya bagus sekali. Ini dari sisi agama kita ya. Dari agama lain juga saya kira mungkin ada teman-teman, saudara-saudara kita yang mungkin selama ini jarang ke gereja, jarang membaca kitab sucinya, tiba-tiba melakukan pelanggaran yang semacam ini dan diperintahkan untuk membaca kitab sucinya. Ini kan bagus untuk mengingatkan masing-masing bahwa kita ini memang bangsa yang beragama, bukan bangsa yang tidak punya agama. Lepas agama kita berbeda, tetapi ketuhanan yang Maha Esa yang ada dalam Pancasila itu menjamin bahwa kita ini semua bangsa yang beragama. Nah, karena bangsa yang beragama, ketika kita terjebak melakukan kesalahan, apapun kesalahan itu, ya tentu kita harus kembalinya ke ajaran agama kita. Nanti soal lain apakah kemudian melanggarnya kesalahannya melanggar lalu lintas kok ya baca surat ayat tertentu yang nggak ada hubungannya dengan lalu lintas. Ya memang tidak semua ayat ada hubungannya dengan lalu lintas, tetapi membaca ayat saja, membaca kitab suci saja itu sudah bagian dari bentuk penyadaran yang menurut saya sangat humanis dan bisa kita coba untuk jangka yang agak panjang. Dan mudah-mudahan ini menjadi pintu yang menutup praktek-praktek pungli atau pungutan liar bagi oknum polisi dan praktek sogok bagi orang yang terkena tilang kebetulan di jalan itu. Dan itu sering sekali, bahkan kita sendiri sering merasa terpaksa.
mengeluarkan uang, harus bayar karena dikejar waktu untuk selamat di tempat tujuan. Sementara kalau kita tidak bayar, kita harus disidang dulu atau kendaraan kita ditahan dulu. Nah ini kan banyak turunan-turunannya, sehingga ada orang yang main kucing-kucingan. Tapi kalau dengan cara yang humanis semacam ini, mudah-mudahan bisa lebih baik dan masyarakat bisa lebih tertib, termasuk lebih taat agama. Gitu saya kira, Kawanda. Masya Allah, amin. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebetulnya kebijakan publik dipandang dari kacamata Islam, Pak Ustaz? Ya, dalam agama Islam, kebijakan publik, apalagi ini urusannya dengan dunia ya, itu diserahkan kepada pemerintah. Dulu zaman Rasul, zaman sahabat, begitu. Diserahkan kebijakannya kepada pemerintah. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mengatur kehidupan. Nah, termasuk dalam hal ini mengatur lalu lintas ya, itu kebijakannya diserahkan kepada manusia atau penguasanya atau pemerintah. Nah, dalam hal ini tentu yang berwenang adalah pihak kepolisian. Jadi sangat terbuka lebar ketika umpamanya cara-cara untuk tilang dengan suruh membaca Al-Quran atau menghafal ayat-ayat tertentu itu tidak efektif, nanti umpamanya kurang efektif, ya pihak pemerintah atau kepolisian sangat punya kewenangan untuk mencari jalan yang lain. Selama jalan-jalan yang ditempuh itu bukan kemaksiatan, bukan menimbulkan kejahatan baru gitu ya, bukan menimbulkan pelanggaran baru, itu tentu saja bagus. Dan itu jelas-jelas memang dalam pandangan agama Islam itu sering sekali itu yang begitu itu diserahkan kepada penguasa. Nah, dalam banyak hal, mengapa saya mengatakan begitu, dalam banyak hal fikih yang kita temukan itu sering ada bentuk pelanggaran yang memang hukumannya itu diserahkan kepada pemerintah gitu, karena memang itu berurusan dengan bagaimana mengatur dunia ini, kehidupan ini. Nah, tentu saja pemerintah yang punya pandangan apakah cara ini yang tepat, cara yang lain yang lebih tepat. Dan itu bisa saja antara satu waktu atau antara pemerintah A dengan pemerintah B nanti bisa saja berbeda. Dan perbedaan itu sangat lumrah, bukan kemudian ketika terjadi perbedaan ini kemudian ada pertentangan antara pemerintah, bukan. Saya kira ini soal kebijakan yang memang Islam sendiri menjamin penguasa atau pemerintah untuk mencari jalan yang terbaik demi terlaksananya kehidupan yang lebih baik. Jadi dalam pandangan agama itu mengatur dunia itu, siasatu dunia itu bagian dari agama. Nah, tetapi karena ini urusannya lebih banyak dengan keduniaan, bagaimana hidup kita lebih teratur, yaitu kebijakannya diserahkan kepada pemerintah. Jadi sudah tepat kalau Polri kemudian mencari cara-cara alternatif yang lebih humanis seperti tadi itu ya, Kak Wanda.